Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Nabila Iwana dengan NIM 11. Di sini saya akan melakukan CSL, yaitu pemeriksaan darah rutin. Nah, pada pemeriksaan darah rutin ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghitung eritrosit, leukosit, trombosit, dan hematokrit. Nah, yang pertama, saya akan melakukan praktikum perhitungan eritrosit. Tahap pada perhitungan eritrosit. Yang pertama, tahap praanalitik. Pada tahap praanalitik, persiapan pasien tidak diperlukan persiapan pasien yang khusus. Pada persiapan sampel digunakan darah ETA. Prinsipnya, darah diencerkan dengan larutan pengencer isotonis agar tidak mudah terjadinya hemolisis terhadap darah dan mempermudah penghitungan eritrosit. Selanjutnya, alat dan bahan. Di sini alat yang digunakan yang pertama ada pipet eritrosit, yang kedua kaca hitung Improv Neubauer dan penutupnya. Lalu ada selang penghisap dan mikroskop. Bahan atau reagen. Tentunya sampel yaitu darah ETA. Yang kedua ada larutan pengencer dengan menggunakan larutan Hayem. Mana larutan Hayem ini mengandung natrium sulfat 2,50 gram, natrium klorida 0,50 gram, merkuri klorida 0,25 gram, dan aquades 100 ml. Pada keadaan hiperglobulinemia, larutan ini tidak dapat dipergunakan karena akan mengakibatkan presipitasi protein, Rawleux, dan aglutinasi. Nah, B yaitu tahap analitik. Yang pertama, kita akan membuat pengenceran dengan cara pipet. Pertama-tama, ambil pipet eritrosit, lalu pipetlah darah sampai tanda 0,5. Sertakan enceran dengan larutan pengencer sampai tanda 101 atau pengencer 1:200. Pegang pipet eritrosit hingga terlepas dan terletak di antara telunjuk dan ibu jari tangan kanan. Lalu homogenkan selama 3 menit. Sebelum pengisian kaca hitung, buanglah 4 tetes pertama. Lalu ujung pipet pada kaca hitung tepat batas kaca penutupnya. Isikan ke dalam kaca hitung tersebut pada tetesan yang kelima. Setelah diisi, kamar hitung didiamkan selama 2 menit. Letakkan kamar hitung dengan hati-hati di bawah mikroskop dengan keadaan rata. Atur mikroskop. Dengan sel dilakukan dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan atau menghitung eritrosit dengan cara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan leukosit. Pada tahap pertama yaitu tahap praanalitik. Pada persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus terhadap pasien. Persiapan sampel digunakan darah ETA. Prinsip perhitungan leukosit. Darah akan diencerkan dengan larutan asam lemak, sehingga sel-sel eritrosit akan mengalami hemolisis dan darah akan lebih encer. Sel-sel leukosit akan lebih mudah untuk dihitung. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Di sini alat yang digunakan ada pipet leukosit, selang penghisap, kamar hitung Improv Neubauer, dan kaca penutupnya, serta mikroskop. Penambahan gentian violet bertujuan memberi warna pada inti granula leukosit. Larutan ini melisiskan eritrosit dan trombosit, tetapi tidak dapat melisiskan leukosit maupun eritrosit berintih. Bahan atau reagen yang digunakan yaitu ada larutan pengencer dengan menggunakan larutan Turk yang mengandung asam asetat glasial 3 ml, gentian violet 1% 1 ml, aquades 100 ml, dan ada sampel yaitu darah EDTA.
Selanjutnya kita masuk ke tahap analitik. Pertama-tama membuat pengenceran. Ambil pipet leukosit, lalu hisap darah sampai tanda 0,5. Selanjutnya kita masuk ke tahap analitik. Pertama-tama membuat pengenceran. Ambil pipet leukosit, lalu hisap darah sampai tanda 0,5. Setelah darah terhisap sampai batas 0,5, kemudian hisaplah larutan pengencer sampai tanda 11. Pengencer 1:20. Peganglah pipet leukosit tersebut sedemikian rupa sehingga kedua ujung pipet terletak di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Lalu homogenkan selama 3 menit agar semua eritrosit hemolisis. Sebelum pengisian kamar hitung, buanglah 4 tetes pertama, lalu letakkan ujung pipet pada kamar hitung tepat pada batas kaca penutup. Isikan ke dalam kaca hitung pada tetesan yang kelima. Setelah diisi, kamar hitung dibiarkan selama 3 menit. Letakkan kaca hitung di bawah mikroskop dengan hati-hati dengan posisi rata. Nyalakan kondensor atau turunkan diafragma. Gunakan lensa kecil untuk menghitung sel menggunakan lensa objektif perbesaran 10 kali dan lensa okuler perbesaran 10 kali. Setelah mengamati dengan mikroskop, kita akan menghitung leukosit dengan cara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum hitung trombosit. Pertama, pada tahap praanalitik. Persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus terhadap pasien. Persiapan sampel digunakan darah EDTA. Prinsip penghitungan trombosit, yaitu darah diencerkan dengan menggunakan larutan pengencer sehingga eritrosit dihemolisis. Trombosit dihitung menggunakan kaca hitung di bawah mikroskop. Hasilnya diperiksa ulang dengan menggunakan sediaan apus yang diwarnai dengan mgg. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada pipet eritrosit, kamar hitung improv Neubauer dan penutup, cawan, dan kertas saring atau kapas basah, dan mikroskop. Di sini bahan atau reagen yang digunakan. Ada larutan pengencer rice Ecker yang mengandung natrium sitrat 3,8 gram, brilliant crescel blue 0,1 gram atau 30 mg, formaldehid 40% 0,2 ml, aquade 100 ml. Saringlah sebelum digunakan. Dan selanjutnya kita masuk pada tahap analitik. Membuat pengenceran dengan cara pipet eritrosit untuk mengisap darah sampai tanda 1. Lalu diencerkan dengan larutan pengencer sampai tanda 101. Pengenceran 1:100. Mulai saat ini, trombosit harus dihitung dalam waktu 30 menit agar tidak terjadi disintegrasi sel-sel trombosit. Homogenkan selama 3-5 menit. Kamar hitung menggunakan pipet tetes eritrosit yang telah diencerkan tadi. Sebelum pengisian kamar hitung, buanglah 4 tetes pertama, lalu letakkan pada ujung kamar hitung dan gunakan penghitungan dengan tetes kelima. Hitung trombosit. KH yang telah diisi dimasukkan ke dalam cawan tertutup yang telah terisi kapas atau kertas saring basah dan dibiarkan selama 15-20 menit. Trombosit dalam kamar hitung mengendap dan tidak terjadi penguapan. Setelah 20 menit, letakkan kamar hitung di bawah mikroskop dengan hati-hati dengan keadaan rata.
Turunkan kondensor atau kecilkan diafragma. Gunakan lensa kecil untuk mencari lokasi untuk dihitung. Setelah itu, lakukan perhitungan dengan lensa objektif perbesaran 10 kali dan lensa okuler perbesaran 40 kali. Setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan kamar hitung di bawah mikroskop, kita akan menghitung trombosit dengan cara berikut. Bismillah, yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Tahap pertama dari pemeriksaan hematokrit yaitu tahap praanalitik. Pada persiapan pasien tidak ada persiapan khusus terhadap pasien. Pada persiapan sampel digunakan juga darah EDTA. Nah, prinsip pemeriksaan hematokrit ini adalah untuk mengetahui jumlah ataupun konsentrasi sel darah merah dengan menggunakan hitungan persen per 100 ml. Dan bahan yang digunakan yang pertama tentunya ada darah EDTA, sentrifus, 2 tabung Wittrock, dan pipet tetes. Pertama yang harus diperhatikan, darah EDTA harus dikocok agar antikoagulannya merata. Nah, ambil darah EDTA menggunakan pipet tetes. Masukkan ke dalam tabung yang pertama. Dan tabung yang satunya diisi dengan air suling. Selanjutnya kedua tabung tersebut dimasukkan ke dalam sentrifus dengan kecepatan 3000 rpm atau rotation per menit. Setelah selesai di sentrifus, kita dapat memperhatikan hasilnya di dalam tabung yang telah terisi darah tadi. Nah, setelah melakukan sentrifus terhadap darah tadi dalam pemeriksaan hematokrit, kita dapat menentukan hasilnya dengan patokan sebagai berikut. Alhamdulillah, telah selesai semua pemeriksaan darah rutin yang telah kita lakukan tadi. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.